ion adalah ikatan yang terbentuk antara atom logam dengan atom non-logam. Logam terdiri dari golongan 1A, 2A, dan 3A. Non-logam dari golongan 4A sampai dengan 7A. Baik, di dalam ikatan ion, saya mengambil contoh 12 Mg dengan 17 Cl. Agar kita mengetahui ikatan ion yang terbentuk, maka pertama kita mengkonfigurasikan kedua atom ini. 12 Mg dikonfigurasikan menjadi 282. Lalu 17 Cl dikonfigurasikan menjadi 287. Nah, setelah kita mengkonfigurasikan kedua atom ini, maka kita melihat dari elektron valensinya. Pada 12 Mg terdapat sisa 2 elektron valensi. Nah, dimana jika kita mengingat pembahasan sebelumnya yaitu tentang 2 unsur kestabilan, maka terdapat duplet dengan oktet. Nah, pada hal ini, pada peristiwa ini, maka 2 lebih cenderung untuk dilepas agar dia bisa membentuk kestabilan menjadi 8. Ini kestabilan oktet. Lalu pada 17 Cl terdapat 2 sisa elektron valensi, maka dia lebih cenderung untuk menerima 1 elektron valensi agar Cl menjadi stabil. Jika ditambah menjadi 8, maka sama juga menjadi oktet. Nah, dari hasil tersebut, maka terbentuklah ikatan Mg 2 positif ditambah Cl 1 negatif atau negatif. Sama. Untuk peletakannya, maka kita tinggal mengkali silangkannya saja. Jadi ini ke sini, lalu ini ke sini. Maka hasilnya Mg1 tidak perlu kita tulis dengan Cl2, jadi Mg Cl2. Nah, kita juga bisa mengetahui ikatan ion dengan menggunakan cara Lewis. Bagaimana cara menggunakannya? Pada cara Lewis, kita melihat dari elektron valensinya. Mg memiliki 2 elektron valensi, 1, 2. Lalu Cl memiliki 7 elektron valensi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, agar Cl stabil, maka Mg melepaskan 1 elektron valensinya. Nah, di sini Cl sudah stabil, tetapi pada Mg masih sisa 1 elektron valensi lagi. Maka Cl kita ambil lagi dengan 7 elektron valensi. Lalu Mg melepaskan 1 elektron valensinya. Jadi kedua Cl tersebut sudah stabil. Maka hasilnya yaitu Mg Cl2. Karena Mg hanya ada 1, jadi kita tidak perlu menulisnya. Lalu Cl ada 2. Hasilnya sama. Nah, kita juga bisa mengetahui ikatan ion dengan cara yang gampang tanpa harus mengkonfigurasikan atau menggunakan cara Lewis, yaitu dengan menggunakan golongan 8A atau gas mulia. Nah, di sini contohnya saya masih mengambil yang sama 12 Mg dengan 17 Cl agar kita membandingkan hasilnya sama atau tidak. Nah, bagaimana cara menggunakan golongan 8A untuk mendapatkan hasil ikatan ion? Di sini kita perhatikan, pada atom Mg terdapat 12 atom. Dari golongan 8A ini, mana angka atom atau jumlah atom yang hampir mendekati 12? Kita lihat, Ne memiliki jumlah atom 10, maka dia hampir mendekati dengan 12. Berarti di sini 12 dikurang 10 sama dengan 2 positif. Lalu Cl sama juga caranya. Cl memiliki 17 atom, maka
pada golongan 8A yang memiliki jumlah atom yang mendekati Cl, yaitu Ar dengan jumlah 18. Maka 17 dikurang 18 sama dengan negatif 1 atau negatif saja. Cara peletakannya masih sama, yaitu dikali silang. Maka hasilnya Mg Cl2. Hasilnya sama. Nah, kita ambil contoh yang lain lagi, yaitu 57A dengan 84D. Pada atom A terdapat jumlah 57. Nah, dari golongan 8A yang mendekati jumlah atom 57, yaitu Xe dengan jumlah 54. Berarti ini kita kurang 57 dikurang 54 sama dengan 3 positif. Lalu 84 yang mendekatinya yaitu Rn dengan jumlah 86. Berarti di sini 84 dikurang 86. Hasilnya 2 negatif. Maka kita dapat ikatan ionnya yaitu A2 dengan D3. Jika ingin mengkonfigurasikan atau menggunakan cara Lewis agar mengetahui hasilnya sama atau tidak, silahkan. Baik, sekian dari saya. Ikatan kovalen adalah pemakaian bersama pasangan elektron. Ikatan kovalen juga ikatan yang terbentuk antara sesama non-logam. Atom-atom non-logam akan menjadi stabil, maka akan cenderung menerima elektron sehingga membentuk ion negatif. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal ikatan kovalen, yang dimana dalam contoh soal ini saya mengambil atom 6C dan juga atom 1H. Nah, pertama kita konfigurasikan dulu kedua atom tersebut. Konfigurasi dari atom 6C yaitu 2 dan juga 4. Nah, pada atom C memiliki sisa elektron valensi sebanyak 4. Berarti C cenderung untuk menerima agar stabil. Berarti C membutuhkan 4 elektron lagi, maka dia jadi minus. Lalu pada atom H kita konfigurasikan juga 1. Nah, walaupun H termasuk dalam golongan 1, ia tetap termasuk dalam golongan non-logam. Berarti H karena atomnya cuma 1 jadi konfigurasinya 1, dan agar stabil menjadi duplet, maka H lebih cenderung untuk menerima. Berarti H membutuhkan 1 elektron. Maka elektron yang terbentuk ialah, peletakannya tetap sama seperti ikatan ion, yaitu tinggal dikali silang. Berarti dia CH4. Nah, elektron yang terbentuk yaitu CH4. Bagaimana dalam struktur Lewis? Nah, dalam struktur Lewis, sebelum kita masuk ke dalam struktur Lewis, seperti yang sudah dijelaskan pertama, bahwa ikatan kovalen adalah pemakaian bersama pasangan elektron. Berarti dalam struktur Lewis, jumlah elektron yang disumbangkan sama dengan jumlah elektron yang dibutuhkan. Misal, C membutuhkan 4 elektron. Kita buat dulu ya C-nya di sini. Maka C menyumbangkan 4 elektronnya. 4 kepada menyumbangkan 4 elektron kepada 4. Ini sudah 4 elektron. Lalu H membutuhkan 1 elektron. Maka setiap H menyumbangkan 1 elektronnya. 1, 2, 3.
Jadi C menyumbangkan 4 elektron karena dia butuh 4 elektron dan menyumbangkan ke 4 atom H. Sedangkan H menyumbangkan masing-masing 1 elektronnya karena ia hanya membutuhkan 1 elektron saja. Sehingga H stabil, yaitu duplet. Ini juga stabil, ini juga stabil, dan ini juga stabil. Nah, kita hitung jumlah elektron C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka C juga stabil, yaitu oktet. Baik, sekian dari saya contoh dari ikatan kovalen.